Mayor Teddy Indrawijaya, perwira menengah TNI yang akrab disapa Mayor Teddy, belakangan menjadi sorotan setelah cuplikan videonya viral di TikTok lewat akun Cakrawala Nusantara. Dalam video itu, ia memberikan apresiasi terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang disebut tengah mempertimbangkan untuk mengajak Salsa Erwina Huta Galung menjadi staf kepresidenan. Teddy menilai, keterlibatan sosok muda yang kritis bisa menjadi langkah positif untuk membawa perspektif segar ke dalam lingkaran istana. Meski demikian, ia menekankan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Salsa sendiri. Apakah ia mau menerima tawaran itu atau tidak? Harapannya, jika diterima, Salsa bisa ikut menyumbangkan ide-ide kritis untuk kepentingan bangsa. Pernyataan Teddy ini cukup mengejutkan karena jarang ada figur militer yang terbuka mendukung seorang influencer kritis yang selama ini dikenal vokal mengkritik DPR maupun aparat negara. Tak heran, komentar itu memicu perdebatan publik. Apakah masuknya tokoh seperti Salsa ke dalam lingkaran kekuasaan justru akan memperkuat demokrasi atau malah membuat suaranya kian terkekang? Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk merangkul Salsa Erwina ke jajaran staf kepresidenan dinilai banyak pihak sebagai langkah politik yang tak biasa. Selama ini, Salsa dikenal vokal, berani menantang politisi bahkan pejabat tinggi dengan kritik-kritik tajam yang sering viral di media sosial. Maka ketika tawaran ini mencuat, publik menilai Prabowo sedang melakukan manuver, merangkul pengkritik untuk menunjukkan sikap inklusif sekaligus meredam suara keras dari generasi muda. Dari perspektif politik, langkah ini bisa terbaca ganda. Di satu sisi, Prabowo ingin menunjukkan bahwa pemerintahannya terbuka terhadap kritik dan masukan, bahkan dari diaspora di luar negeri seperti Salsa yang kini tinggal di Denmark. Namun di sisi lain, publik juga bertanya-tanya, apakah idealisme Salsa akan tetap terjaga ketika ia sudah berada di dalam lingkaran istana? Pertanyaan itu menimbulkan pro dan kontra di media sosial. Sebagian menilai ini peluang emas bagi generasi muda, sebagian lain khawatir kritik independennya bisa terkikis. Kabar tentang kemungkinan Salsa Erwina Huta Galung direkrut sebagai staf kepresidenan oleh Presiden Prabowo Subianto langsung menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat Indonesia. Di media sosial, topik ini cepat menyebar dan memicu perdebatan panas. Sebagian netizen menyambut positif langkah ini dengan alasan bahwa keterlibatan sosok kritis seperti Salsa bisa membawa angin segar dan memperkuat kontrol terhadap jalannya pemerintahan dari dalam. Mereka menilai, generasi muda butuh representasi langsung di lingkar kekuasaan agar aspirasi rakyat tidak hanya berhenti di jalanan atau media sosial. Namun di sisi lain, banyak pula yang skeptis dan khawatir Salsa akan kehilangan idealismenya setelah masuk ke sistem. Tidak sedikit komentar yang menyebut bahwa tawaran jabatan hanyalah strategi politik untuk meredam suara kerasnya, sehingga jika diterima, kritik tajam yang selama ini dilontarkan bisa berubah menjadi sikap kompromi. Perdebatan ini memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh Salsa di ruang publik, hingga setiap langkahnya dianggap memiliki dampak besar terhadap dinamika politik. Fenomena pro kontra ini sekaligus mencerminkan bagaimana masyarakat kini semakin aktif menilai dan menanggapi setiap kebijakan politik, terutama ketika melibatkan tokoh-tokoh muda yang lahir dari dunia digital. Nama Salsa Erwina Huta Galung mendadak populer dalam beberapa tahun terakhir berkat keberaniannya mengkritik kondisi politik nasional melalui berbagai platform media sosial. Berasal dari latar belakang akademik yang kuat, Salsa dikenal sebagai sosok cerdas, kritis, dan tak segan melontarkan pendapat meski berisiko menuai kontroversi. Ia kini tinggal di Aarhus, Denmark, namun kepeduliannya terhadap situasi tanah air tidak pernah pudar. Salsa kerap menyoroti isu demokrasi, transparansi, hingga praktik korupsi yang ia anggap merugikan rakyat. Gayanya lugas, berani, dan tidak terkesan dibuat-buat, membuatnya cepat mendapat perhatian dari masyarakat, khususnya generasi muda. Ia berbeda dari kebanyakan influencer yang lebih fokus pada konten hiburan.
karena keberaniannya membahas isu-isu politik membuatnya dipandang sebagai representasi suara rakyat yang sering tak terdengar. Popularitasnya pun meningkat tajam ketika unggahan dan kritiknya mulai masuk ke media arus utama dan menjadi bahan diskusi serius. Dari sosok inilah publik mulai melihat gambaran bahwa generasi baru bisa mengambil peran penting dalam memperjuangkan demokrasi, bukan hanya sebagai penonton tapi juga sebagai penggerak opini. Salah satu momen paling monumental yang membuat nama Salsa Arwina semakin melambung adalah ketika ia menanggapi ucapan kontroversial Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari Partai Nasdem. Saat itu, Sahroni melontarkan pernyataan yang menyebut rakyat sebagai orang tolol, pernyataan yang kemudian menimbulkan gelombang reaksi keras di media sosial. Salsa tidak tinggal diam. Ia secara terbuka menantang Sahroni untuk berdebat melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Tantangan itu disampaikan dengan lugas dan penuh percaya diri, bahkan disertai ide agar debat digelar dengan juri profesional internasional agar objektivitas terjaga. Tindakannya ini langsung menyedot perhatian publik karena memperlihatkan keberanian luar biasa seorang influencer muda yang berani melawan politisi senior di ruang terbuka. Walaupun Sahroni menolak tantangan tersebut dengan nada santai, publik terlanjur menilai bahwa keberanian Salsa sudah cukup untuk membuktikan posisinya sebagai representasi rakyat yang tidak bisa diremehkan. Dari momen inilah reputasi Salsa sebagai sosok kritis makin melekat, sekaligus memperlihatkan bahwa media sosial dapat menjadi alat untuk mengoreksi pernyataan kontroversial pejabat publik. Di balik sosok kritis dan vokal yang dikenal publik, Salsa Arwina juga memiliki rekam jejak akademik yang mengesankan. Pada tahun 2014, ia berhasil menjuarai lomba debat internasional di Nanyang Technological University, Singapura, sebuah pencapaian yang membuktikan kemampuannya dalam berpikir kritis, menyusun argumen, serta beradu gagasan di tingkat global. Selain itu, Salsa juga tercatat sebagai mahasiswa berprestasi di Universitas Gadjah Mada, salah satu kampus terbaik di Indonesia, sebelum akhirnya melanjutkan studi ke luar negeri. Pencapaian ini memperkuat citranya sebagai sosok yang bukan hanya pandai berbicara di media sosial, tetapi juga memiliki kapasitas intelektual yang nyata. Dengan latar belakang akademik yang solid, publik melihat bahwa setiap kritik yang ia lontarkan bukan sekadar emosi belaka, melainkan berangkat dari analisis mendalam. Hal inilah yang membuat banyak kalangan, termasuk tokoh seperti Mayor Teddy, memandangnya layak dipertimbangkan untuk posisi formal di pemerintahan. Salsa berhasil membuktikan bahwa kombinasi kecerdasan akademik dan keberanian bersuara bisa menjadi modal besar dalam memperjuangkan kepentingan rakyat di era modern. Meski kini menetap di Aarhus, Denmark, Salsa tetap aktif mengikuti perkembangan politik Indonesia dan menggunakan platform digital untuk menyampaikan pendapatnya. Jarak geografis tidak menghalangi semangatnya untuk terus bersuara. Justru, posisinya sebagai diaspora membuat pandangannya terasa lebih objektif, karena ia bisa melihat dinamika politik tanah air dari luar lingkaran kekuasaan. Aktivisme Salsa dari luar negeri membuktikan bahwa kepedulian terhadap bangsa tidak mengenal batas wilayah. Ia kerap memanfaatkan momentum isu nasional untuk mengunggah opini yang langsung memicu diskusi luas, mulai dari persoalan demokrasi, reformasi lembaga negara, hingga isu-isu sosial yang menyentuh kehidupan rakyat kecil. Kehadirannya di ruang digital ibarat pengingat bahwa kritik dan masukan terhadap pemerintah bisa datang dari mana saja, termasuk dari warga yang tinggal jauh dari Indonesia. Aktivitasnya ini juga memperlihatkan bahwa diaspora memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi dengan memberikan sudut pandang yang berbeda dan lebih segar. Selain dikenal sebagai pengkritik tajam di media sosial, Salsa Arwina juga membangun reputasi positif melalui kanal podcastnya yang bertajuk Jadi Dewasa 101 atau JDW 101. Podcast ini membahas isu-isu seputar kehidupan anak muda, mulai dari pengenalan diri, manajemen ekspektasi, hingga perencanaan keuangan. Gaya penyampaiannya yang lugas, jujur,
dan membumi membuat podcast ini cepat mendapat tempat di hati generasi muda. Banyak pendengar menilai bahwa kontennya relevan dengan realitas sehari-hari yang mereka alami, sehingga terasa dekat dan relatable. Melalui medium ini, Salsa menunjukkan bahwa dirinya tidak hanya piawai berbicara soal politik, tetapi juga memahami keresahan kaum muda dalam menghadapi tantangan menuju kedewasaan. Podcast tersebut menjadi salah satu alasan mengapa ia semakin dikenal luas, karena membuktikan kepiawaiannya membangun komunikasi yang sehat dengan audiens. Dari sisi kredibilitas, podcast ini memperkuat citra Salsa sebagai sosok yang mampu menyatukan sisi personal dengan kepedulian sosial. Keterlibatan Salsa Arwina dalam diskursus politik memperlihatkan fenomena baru, lahirnya influencer politik yang punya pengaruh besar di masyarakat. Di era digital, suara influencer bisa lebih cepat menyebar dan lebih didengar dibandingkan pernyataan pejabat resmi. Salsa adalah salah satu contoh nyata, di mana kritik-kritiknya terhadap DPR dan pemerintah sering viral dan menjadi topik hangat di media arus utama. Fenomena ini memperlihatkan adanya pergeseran kekuatan, di mana kekuasaan politik tidak lagi hanya berada di tangan pejabat dan partai, melainkan juga pada mereka yang mampu menguasai ruang digital. Salsa menjadi simbol generasi baru yang menggabungkan intelektualitas dengan kekuatan media sosial untuk menciptakan perubahan. Namun, fenomena ini juga mengandung risiko, karena terkadang opini influencer bisa membentuk persepsi publik tanpa proses klarifikasi mendalam. Walau begitu, kehadiran sosok seperti Salsa tetap dianggap penting karena mampu menjadi jembatan antara aspirasi rakyat dengan pusat kekuasaan. Meski tawaran menjadi staf kepresidenan tampak menarik, banyak pihak menilai bahwa menerima jabatan tersebut penuh risiko bagi Salsa Arwina. Selama ini, ia dikenal sebagai suara independen yang berani mengkritik pemerintah dan parlemen tanpa beban. Jika ia masuk ke lingkaran istana, ada kekhawatiran bahwa kebebasan itu akan terkikis oleh aturan birokrasi dan loyalitas terhadap presiden. Publik pun menilai, langkah ini bisa membuat Salsa kehilangan kepercayaan sebagian pengikutnya yang menganggapnya sebagai simbol perlawanan rakyat. Risiko lain adalah kemungkinan dijadikan alat politik semata, di mana keberadaannya hanya digunakan untuk mempercantik citra pemerintahan. Dari perspektif yang lebih luas, dilema ini mencerminkan masalah klasik, bagaimana menjaga idealisme ketika seseorang mulai terlibat langsung dalam sistem yang selama ini ia kritik. Pertanyaan inilah yang menjadi pusat perhatian publik, apakah Salsa mampu tetap konsisten dengan jati dirinya atau justru terjebak dalam kompromi. Di balik segala risikonya, tawaran menjadi staf kepresidenan juga menyimpan peluang besar bagi Salsa Arwina. Dengan masuk ke lingkar kekuasaan, ia berkesempatan untuk menyuarakan aspirasi rakyat secara langsung kepada presiden dan pembuat kebijakan. Selama ini, kritiknya hanya bergema di ruang digital, namun dengan posisi resmi, ia bisa berkontribusi nyata dalam merancang program atau kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Banyak pendukungnya berharap, jika tawaran itu diterima, Salsa dapat membawa perspektif generasi muda ke meja pengambilan keputusan. Peluang lain adalah membuka jalan bagi anak muda lain untuk berani terlibat dalam politik tanpa harus meninggalkan idealismenya. Kehadirannya di istana juga bisa menjadi simbol perubahan, bahwa suara kritis tidak selalu berakhir di luar sistem, melainkan bisa menjadi bagian dari solusi. Hal ini tentu akan menjadi ujian besar bagi Salsa. Apakah ia mampu mengubah kritik menjadi aksi nyata yang berdampak positif? Melihat perjalanan dan kiprah Salsa Arwina sejauh ini, banyak pengamat memprediksi bahwa ia berpotensi menjadi salah satu wajah baru politik Indonesia di masa depan. Latar belakang akademik yang solid, kemampuan komunikasi yang kuat, keberanian bersuara, serta kepedulian terhadap isu rakyat kecil membuatnya berbeda dari kebanyakan influencer lain. Jika ia menerima tawaran menjadi staf kepresidenan, langkah itu bisa menjadi pintu masuk menuju karir politik yang lebih serius di tahun-tahun mendatang.
Namun jika ia menolak, reputasinya sebagai suara independen rakyat justru bisa semakin menguat, menjadikannya simbol perlawanan dari luar sistem. Apapun pilihannya, publik akan terus mengikuti perjalanan Salsa karena ia telah membuktikan bahwa satu suara kritis bisa mengguncang jagat politik nasional. Masa depan Salsa bisa saja membawanya menjadi politisi, aktivis global, atau tetap influencer independen, tetapi satu hal pasti, ia sudah terlanjur menjadi ikon baru bagi generasi muda yang haus perubahan.